猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Dunia telah menganugerahi ras ini dengan bakat yang terlalu kuat, dan pada saat yang sama telah memberikan ras ini kebanggaan mutlak di dunia. Kesombongan akan membuat orang merasa terlena, memandang rendah makhluk hidup, dan membuat mereka merasa lebih unggul dari semua makhluk hidup. Mereka mengira yang kuat adalah dewa, dan keleluasaan telah memberikan terlalu banyak harapan kepada dewa asli. Tetapi pada akhirnya mereka mengabaikan keberadaan semua orang di dewa asli. Ketika mereka dihancurkan satu persatu dan situasinya sudah tidak dapat diubah, barulah mereka menyadari bahwa meskipun dewa asli dapat menutupi langit dengan satu tangan, namun tidak hanya dewa asli yang berada di dunia ini. Dari mana tadi asalmu? Dewa bintang 5 bertanya perlahan setelah lama terdiam. Junior ini berasal dari Sensi. Sekarang Sensi juga menghadapi invasi. Aku hanya ingin menggunakan kekuatan tubuhnya untuk membantu Sensi, kata Xiaoyan dengan sungguh-sungguh, lalu menangkupkan tinjunya dengan berat. Anakku telah mati juga. Kamu membunuh jiwanya. Dewa asli bintang 5 itu bertanya dengan niat membunuh. Sebelum junior ini mendapatkan tubuhnya, itu telah diambil oleh klan Cimi sejak lama. Junior ini cukup beruntung untuk mendapatkan tubuh ini dari jiwa klan Cimi. Xiaoyan menjawab dengan sungguh-sungguh, dan tidak ada gunanya kebohongan saat ini. Klan Cimi, kamu berbohong padaku. Dewa asli bintang 5 berkata dengan dingin. Begitu kata-kata itu jatuh, tekanan darah yang kuat menyelimutinya lagi. Aku bisa merasakan aura klan Cimi di tubuhmu. Aku tahu bahwa kamu dari klan Cimi, dan kamu menggunakan kekuatan merebut tubuh untuk menduduki sampah sarang burung murai. Dewa asli bintang 5 meraung lagi. Sekarang anakku telah mati, maka ikuti aku untuk mati juga. Apakah itu dunia luas telah runtuh, atau klan dewa asli telah runtuh? Bahkan jika aku telah mati, aku pasti tidak akan membiarkan kalian sekelompok makhluk tingkat rendah menempati tubuh anakku. Suara dewa asli bintang 5 terus menyebar, dan dia akan menggunakan kekuatan darahnya untuk sepenuhnya menekan avatar dewa asli. Bisakah kamu memberikan junior ini kesempatan untuk menjelaskan? Kata Xiaoyan dengan susah payah. Tidak perlu dijelaskan lagi. Tidak peduli apakah kamu dari klan Cimi atau bukan, karena klan telah runtuh. Lebih baik menghilang dari dunia sepenuhnya, dan itu lebih baik daripada dikotori oleh orang lain. Suara dari dewa asli bintang 5 keluar lagi, dan Xiaoyan tidak diberi kesempatan untuk berbicara sama sekali. Xiaoyan tiba-tiba tertawa, tapi suara itu tidak berasal dari avatar dewa asli, melainkan dari ujung yang jauh. Untungnya tubuh asli Xiaoyan akhirnya tiba. Bagaimana jika aku mengatakan aku akan membunuh tubuh ini? Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Dewa asli bintang 5 dapat menekan avatar dewa asli melalui darah, tetapi tidak ada cara untuk menekan Xiaoyan. Di mata klan dewa asliku, kamu bukanlah apa-apa. Dewa asli bintang 5 berkata dengan dingin, dan suaranya hanya bisa didengar melalui avatar dewa asli. Mengandalkan klan yang menghancurkan hidupmu? Tidak hanya itu, seluruh klan dewa aslimu juga
telah menghancurkan dunia luas yang memberi kalian seluruh hidup dan bakatmu. Sejujurnya, sebelum aku melihatmu, aku telah melihat leluhur klan dewa aslimu. Alih-alih sombong di sini, kenapa kamu tidak bertanya pada leluhurmu? Apakah mereka menyesal? Xiaoyan mengucapkan kata demi kata, dan dewa asli bintang 5 terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Kalian dewa asli bisa binasa, tapi jangan lupa, tidak ada yang akan membalas kebencian dunia luas. Suara Xiaoyan keluar. Saat suara Xiaoyan keluar kata demi kata, dewa asli bintang 5 terdiam lagi. Menurut apa yang kamu katakan, apakah kamu akan membalas dendam untuk dunia luas itu lagi? Jangan munafik di sini. Kamu hanya ingin memiliki tubuh dewa asliku. Jadi jangan ucapkan kata-kata munafik ini, kata dewa asli bintang 5 itu. Memang benar, aku tidak bisa membalaskan dendam dunia luas untuk saat ini. Tapi dunia tempatku tinggal akan segera menghadapi situasi yang sama seperti dunia luas dulu. Ku dengar bahwa musuh ini sama dengan yang menyerbu dunia luas saat itu, jawab Xiaoyan. Dengan kekuatanmu, kamu tidak lebih dari seekor semut. Jika perang invasi dunia benar-benar pecah, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang. Dewa asli bintang 5 mencibir. Dia merasa Xiaoyan baru saja berbicara kata-kata besar yang tidak realistis. Lagi pula, di mata dewa asli bintang 5, dewa asli bintang 1 baru saja masuk ke dalam keabadian kaisar dan paling banyak dapat menangani langkah kedua dari keabadian kaisar. Xiaoyan hanya memiliki kekuatan dewa petarung. Siapapun akan berpikir bahwa Xiaoyan hanya berbicara omong kosong. Dunia sensi sangat luas, dan kami tidak memiliki dewa asli. Tidak peduli kekuatan apa yang akan datang, aku akan melakukan yang terbaik. Bahkan jika aku tidak cukup kuat, langkah kakiku tidak akan berhenti. Aku akan mendapatkan secercah harapan. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam, meskipun kata-kata dewa asli bintang 5 itu terus memukul Xiaoyan dan mencoba mengguncang tekad Xiaoyan. Tetapi dia tidak tahu bahwa tekad Xiaoyan untuk melindungi Sensi bukan hanya karena dia dilahirkan di Sensi, tetapi juga segala sesuatu tentangnya dan perasaannya semua berasal dari Sensi. Sensi, sangat menarik untuk berbicara tentang Sensi. Aku pernah mendengar bahwa Sensi memiliki eksistensi yang telah menyentuh kekuatan tingkat atas. Sepertinya dia dipanggil yang mulia. Dengan adanya dia, seharusnya Sensi baik-baik saja. Dewa asli bintang 5 menjawab, yang mulia telah mati. Jadi aku benar-benar membutuhkan kekuatan dewa asli. Aku harap senior dapat memenuhinya. Aku pasti akan menghidupkannya dengan darah dewa asli. Xiaoyan menggenggam tangannya lagi. Apakah benar yang mulia sudah mati? Sepertinya sudah terlalu lama berlalu. Tapi meski begitu, aku tidak bisa membiarkanmu mengotori darah dewa asliku. Suara dewa asli bintang 5 keluar lagi. Pada saat yang sama, tekanan darah yang lemah tiba-tiba menguat dan kemudian menekan avatar dewa asli. Avatar dewa asli melonjak dengan ki dan darah, seolah-olah semua ki dan darah di tubuhnya akan ditarik keluar dari tubuhnya. Mata Xiaoyan tiba-tiba tenggelam. Dia benar-benar tidak menyangka dan bertekad untuk mengambil avatar dewa asli Xiaoyan. Yang lebih mengejutkan Xiaoyan adalah
bahwa ketika Xiaoyan ingin menggunakan pagoda emas untuk secara paksa mengambil kembali avatar dari dewa asli, dia menemukan bahwa hubungan antara dirinya dan avatar dari dewa asli benar-benar terputus, dan mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, Xiaoyan tidak tahu bagaimana menangani tubuh dewa asli bintang 5 ini. Untuk menghancurkannya, kekuatan Xiaoyan saat ini tidak cukup. Bahkan jika dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame, itu mungkin akan sia-sia. Tapi untuk Xiaoyan yang kehilangan avatar dewa asli, melemahnya kekuatannya saat ini tidak sedikit. Setelah datang ke alam Suanyin, musuh yang dia temui menjadi semakin kuat. Jika dia tidak memiliki avatar dewa asli, dengan kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya, bahkan jika dia memiliki avatar kaisar klan pemakan jiwa sekarang, maka akan sulit baginya menghadapi musuh-musuh yang kuat itu. Selain itu, avatar dewa asli ini adalah upaya bersama dari Master Jahat Shijun dan Xiaoyan sehingga berhasil mengambilnya. Dan Shijun bahkan mengatakan bahwa avatar ini memainkan peran penting untuk Xiaoyan. Jadi apapun yang terjadi hari ini, Xiaoyan tidak boleh kehilangan avatar dewa aslinya. Pada saat ini, Xiaoyan segera bergegas maju. Selama Xiaoyan dapat menyimpannya di pagoda emas dan kemudian pergi dari sini, itu tidak mungkin dapat menekan avatar dewa asli lagi. Dengan kecepatan tinggi, Xiaoyan bergegas menuju avatar dewa asli. Namun ketika dia melihat avatar dewa asli, dia merasakan ada keanehan. Tepat ketika Xiaoyan mendekat dengan sangat cepat, avatar dewa asli yang awalnya tidak bergerak tiba-tiba menoleh, menatap Xiaoyan dengan sepasang mata acuh tak acuh. Ki dan darah yang kuat di tubuhnya menyebar lebih banyak lagi. Dia berbalik sedikit, seolah-olah akan meluncurkan sebuah serangan ke arah Xiaoyan. Sosok Xiaoyan membeku sesaat, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan dia berbalik dengan tak percaya, lalu menatap avatar dewa aslinya dengan mata yang sangat aneh. Ketika dia ditatap oleh mata ini tanpa emosi sedikit pun, hati Xiaoyan bergetar. Dia tidak pernah menyangka avatar dewa asli akan menjadi musuhnya suatu hari nanti. Pada saat ini, Xiaoyan segera mencari jiwa Cimi di avatar kaisar klan pemakan jiwa. Dan kemudian Xiaoyan terkejut menemukan bahwa yang terakhir telah menghilang. Sialan, sejak kapan dia mengambilnya? Xiaoyan tidak bisa menahan kutukan, dan orang yang berbicara dengannya dari awal sampai akhir bukanlah dewa asli bintang 5, melainkan jiwa Cimi. Dia bahkan benar-benar meyakinkan Xiaoyan bahwa dewa asli bintang 5 ini adalah ayah dari avatar dewa aslinya. Xiaoyan tersenyum kecut, tidak pernah menyangka bahwa rencana dari jiwa Cimi benar-benar telah melampauinya. Jiwa Cimi menarik Xiaoyan sampai ke situasi sekarang dan membuat Xiaoyan melalui pertempuran yang tampaknya sempurna. Dan dia bahkan menggunakan avatar kaisar klan pemakan jiwa sebagai umpan untuk menangkap ikan besar avatar dewa asli. Dan Xiaoyan tidak tahu metode apa yang digunakan jiwa Cimi dalam waktu sesingkat itu. Dan tanpa disadari Xiaoyan, dia telah merebut tubuh dari avatar dewa aslinya. Namun pada kenyataannya, Xiaoyan memang merasakan tekanan dari garis keturunan yang kuat, dan itu tidak mungkin salah. Jadi Xiaoyan bahkan lebih bingung sekarang, apakah suara itu dari jiwa Cimi yang sengaja membujuk Xiaoyan, atau apakah itu benar-benar suara dewa asli bintang 5 dan penindasan darah memang dirasakan olehnya. Menarik, tapi aku meremehkanmu. Mata Xiaoyan sedikit menyipit saat dia melihat avatar dewa aslinya, dan fluktuasi matanya pada saat ini sama sekali bukan miliknya lagi. Terlebih lagi
Ada aura pembunuh yang kuat yang terpancar darinya. Ketika Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini, yang terakhir tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan gerakan tubuhnya, telapak kakinya menghantam kehampaan dan dia langsung datang menuju Xiaoyan. Tujuannya juga sangat jelas, yaitu melenyapkan Xiaoyan. Sosok Xiaoyan segera membalas, dan setelah beberapa waktu pemulihan, jejak Shizun di alis Xiaoyan juga mendapatkan kembali cahayanya. Pada saat ini, avatar Kaisar Klan Pemakan Jiwa dan Xiaoyan bergabung menjadi satu dalam sekejap. Menghadapi avatar dewa asli yang bersiul, Xiaoyan tidak ragu sama sekali dan segera mengeluarkan penguasa berat Xuan, dan jiwa jahat mengalir ke penguasa berat Xuan itu. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.一旦被他们锁定的位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。